fungsi konjugasi adalah perubahan kata kerja dalam satu bahasa untuk yang menandakan yang mengubah arti dari kata kerja tersebut. Tergantung bahasanya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan mereka punya konjugasi yang dinamakan awalan, akhiran, sisipan, gitu kan. Jadi contohnya membaca jadi membaca, terus dibacakan, dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk konjugasi, walaupun itu sebenarnya nggak sepenuhnya konjugasi, karena itu hanyalah tambahan awalan dan akhiran, tapi itu tetap mengubah arti dari satu kata kerja. Nah, kalau di Eropa biasanya konjugasi itu ada untuk merubah kata kerja berdasarkan waktunya. Contohnya kalau dalam bahasa Inggris kan mereka waktunya berubah. Kalau ditambah akhiran ed, maka itu adalah bentuknya past tense. Kalau bahasa Inggris kan simple itu kan. Jadi contohnya kalau yang paling gampang yang pakai ed itu work menjadi worked, kan, BORK menjadi ORKED kan. Nah, itu konjugasi untuk merubah kata kerja sesuai bentuk tense-nya, sesuai bentuk waktu, kala waktunya. Nah, kalau dalam bahasa Hungaria, konjugasi itu fungsinya untuk merubah lebih dari kala waktu. Jadi untuk merubah subjeknya, untuk merubah objeknya. Jadi kalau objeknya berbeda, maka konjugasinya juga berbeda. Jadi istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh tumpuk undung atau multiple fungsinya multifungsi. Fungsi apa ya? Jadi fungsi konjugasi itu merubah lebih dari satu hal. Kalau dari bahasa Inggris kan berubah kala waktu saja kan, sama merubah subjek. Contohnya kalau subjeknya dia, he, she, it, nah itu berubah lagi kan. Tapi itu kan sangat sedikit kalau fungsinya dalam bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Hungaria fungsinya ada 3, yaitu mengubah kata kerja berdasarkan subjeknya siapa, kala waktunya kapan, terus objeknya bagaimana. Jadi, tapi intinya sepertinya kan sudah tahu ya bahwa konjugasi itu mengubah kata kerja. Oke, sekarang dalam bahasa Hungaria bagaimana menempelkan atau menggunakan konjugasi itu agar kita bisa membuat kata kerja yang benar sesuai subjeknya, kala waktunya, sama objeknya. Di sini kita hanya akan berbicara kala waktu sekarang atau present tense. Karena nanti kalau udah masuk kala waktu lampau, terus hipotesa, berubah lagi konjugasinya. Tapi intinya sama akhirannya itu mirip-mirip semua. Oke, untuk konjugasi dalam kala waktu sekarang atau present tense dalam bahasa Hungaria, tetap yang berlaku adalah yang kita jadikan panutan itu jenis pertama, jenis kata kerjanya masuk ke kategori 1, 2, 3, atau 4. Karena kategori itu akan membantu kita mencari konjugasi atau suku kata konjugasi yang akan kita gunakan. Kemarin aku bahas ini sebentar sama Rizal dan Santi. Jadi kata kerja dalam bahasa Hungaria itu ada 4 golongan, 4 kelompok. Sekarang aku mau menjelasin dulu beberapa contoh sesuai kelompoknya. Di sini ada kata kerja yang kelompok pertama, yaitu Konulni, Desilni, sama Montoni. Oke, di sini kata kerja grup 1 adalah kata kerja yang reguler, yang paling gampang. Dan itu kata yang paling banyak dalam bahasa Hungaria. Jadi kalau umpamanya kalian sudah... Mas, maaf. Tadi itu yang jenis-jenis kata kerja ya, ini yang pertama, yang reguler. Grup pertama reguler. Jadi kalau kata kerja yang dinamakan kata kerja reguler, biasanya ya, itu konjugasinya itu reguler. Jadi kalau kamu hafal konjugasi ini, kamu bisa gunakan ke sebagian besar kata kerja. Jadi kalau yang kalian pertama coba hafalin dulu ya, konjugasi untuk grup ke-1 ini. Jadi grup 1 ini benar reguler, ada peraturannya, dan bisa dibilang 90% itu bisa dipakai terus rumus konjugasinya. Oke, tapi bukan bahasa Hungaria kalau tidak banyak
detailnya dan tidak banyak pengecualiannya. Aduh. Oke, jadi tapi ada satu kata kerja yang walaupun reguler, tetapi ada keirregulerannya sedikit. Contohnya kata kerja mon, kalau dibikin infinitif jadi mondoni. Oke, jadi yang sebelah kiri ini adalah kata kerjanya. Oke. Terus kalau kata kerjanya itu selalu ada bentuk infinitifnya, atau selalu ada bentuk dasarnya. Kalau tonul menjadi tonul nih, besil menjadi besil nih, mon menjadi monton nih. Nah, kenapa kita juga harus tahu bentuk kata kerja dasarnya atau infinitifnya? Karena kita akan menggunakan infinitif jika kata kerjanya itu ada dua dalam satu kalimat. Contohnya, aku pergi belajar ke sekolah. Kan kalau pergi itu, kamu masih ingat nggak, Rizal, apa pergi dalam bahasa Hungaria? Pergi itu lupa saya, Mas. Pergi, megy. Jadi kalau kata kerjanya itu megy, terus kalau aku pergi berarti megyek. Kalau dikonjugasikan dengan subjek saya, megyek. Terus saya pergi belajar. Belajar itu apa? Tonul nih. Jadi untuk kata kerja kedua itu selalu dalam bentuk infinitif, seperti dalam bahasa lain. Rizal, kamu, kalau dalam bahasa Inggris kan bentuknya nggak ada contohnya dalam bahasa Inggris. Jadi intinya kita belajar bentuk infinitifnya itu. Ada, Mas, itu yang kayak aku pergi berenang, I go to swimming. I go ya, jadi kayak gitu-gitu. Oh ya, benar. Kalau benar. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu infinitifnya bukan selalu sih. Ada kalanya kita gunakan to, tapi to itu tergantung dari kata kerja yang pertama. Kadang kita nggak harus menggunakan to untuk kata kerja yang lain. Jadi contohnya benar tadi, I go to swim. Jadi to swim itu adalah infinitif, kata kerja dasar. Jadi bentuk kalau dalam bahasa Hungaria juga sama. Jadi kata kerja yang kita konjugasikan adalah kata kerja yang pertama. Kata kerja yang kedua itu bentuknya infinitif. Itulah fungsinya kenapa kita harus tahu bentuk infinitif. Yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu bentuk infinitif karena bentuk infinitif ini yang akan kita gunakan dalam konjugasi pada kasus hipotesa. Contohnya kalau dalam bahasa Inggris, I would be happy if you were my girlfriend. Contohnya, aku akan senang kalau kamu adalah pacarku. Contohnya gitu ya. Jadi kan pengandaian kan, hipotesa. Nah, dalam bahasa Hungaria, kata kerja jika kita ingin mengekspresikan sebuah hipotesa, maka kita juga harus menggunakan konjugasi untuk mengekspresikannya itu. Nah, kata kerja yang kita gunakan untuk menggunakan ekspresi hipotesa yang kita konjugasikan adalah kata kerja infinitif, bukan kata kerja yang asli. Tetapi untuk kala lampau, sebagian besar yang kita gunakan sebagai patokan untuk mengkonjugasikan adalah bentuk kata kerja aslinya. Oke, jadi kita memang harus tahu bentuk kata kerja asli, lalu bentuk infinitifnya. Tetapi pada kala lampau, sebagian besar yang kita gunakan untuk dikonjugasikan adalah bentuk kata kerja asli. Sampai di sini bisa ngikutin nggak Azul sama Mira? Bisa, Mas, saya sekalian saya catat. Bisa. Azul gimana? Bisa, Mas. Oke. Saya screenshot juga. Oke. Jadi untuk sekarang yang tahap pertama, kalian tahu dulu bagaimana dari kata kerja asli berubah ke kata kerja dasar infinitif. Oke. Dari intinya sih gampang, ditambah akhiran ni. Kecuali ada beberapa kata kerja yang akhirannya oni
sama any. Bagaimana kita tahu? Itu karena kata kerjanya berakhiran dengan 2 huruf konsonan. Kalian bisa lihat di sini kata mound, atau bilang, atau ngomong, itu akhirannya adalah 2 konsonan, and. Nah, bentuk infinitifnya mondon nih. Sebenarnya sih, ini lagi-lagi berhubungan dengan feeling suara kita. Coba, kalau kalian bilang moni, kan susah kan ngomongnya moni. Beda dengan basil nih. Basil nih, kita kasih tambah nih, enak ngomongnya basil nih. Tapi kalau mon jadi moni, lebih enak mondon nih daripada moni. Iya nggak? Iya, Mas. Benar. Iya kan? Nah, jadi bentuk, kalau kalian ketemu satu kata kerja asli yang berakhiran dengan 2 konsonan, itu kemungkinan besar akhirannya bukan ni, tapi oni atau any. Akhiran untuk kata kerja dasar. Contohnya kemarin, ingat nggak kemarin Auzul, waktu kamu bilang, kamu tanya soal time mengerti. Halo, Fauzul. Iya. Maaf, selalu lupa mute lagi. Nggak usah kamu mau tanya nggak apa. Jadi kamu ingat kan waktu kamu mau tanya tentang airtime yang artinya demi kamu, tapi sebenarnya yang kamu tahu itu air itu artinya mengerti kan? Iya gitu. Ah, kata air itu kan akhirannya 2 huruf konsonan kan? Air, R, T kan? Iya. Nah, kalau menurutmu itu bentuk infinitifnya gimana? Tambahannya ni atau tambahannya any? Air. Airtime kan? Iya. Nah, jadi kalau ada kata asli yang akhirannya 2 konsonan, itu bentuk infinitifnya pasti ada sisipan huruf O atau huruf F. Oke, jadi sampai di sini kalian tahu ya fungsinya kita mengetahui bentuk infinitif. Walaupun itu kita tidak gunakan untuk pengkonjugasian pada kala sekarang. Oke, sekarang kita coba ke grup yang kedua. Grup kedua adalah grup kata kerja yang berakhir dengan akhiran S, Z, dan SZ. Di sini aku kasih 2 contoh saja, itu akhiran S sama akhiran Z. Yang ketiga, grup Maaf, ketiga. Mas, tadi apa? Z, S, Z, terus? Sama SZ. Jadi SZ. gabungan antara huruf S ini sama Z. Tapi kalau huruf S sama Z, dalam bahasa Hongaria itu dikategorikan menjadi 1 huruf, bukan 2 huruf. Jadi ada huruf SZ itu kita mengucapkannya seperti huruf S biasa dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau S yang berdiri sendiri, tidak ada Z-nya, itu S seperti kalau dalam bahasa Inggris, shall, shopping, yang SH itu. Oke. Oke, grup yang ketiga adalah grup yang akhirannya ika. Itu namanya ikesh. Jadi kata kerja ikesh. Kata kerja yang berakhiran dengan ik. Jadi bentuk aslinya adalah pakai ika. Tetapi waktu kita ubah menjadi bentuk infinitif, itu mendapat akhiran ni dan ik-nya hilang. Jadi kata kerja ik itu kalau dibentuk infinitif, ik-nya hilang, diganti dengan ni. Tetapi ada yang perubahan infinitifnya itu dramatis, jauh dari bentuk aslinya. Contohnya di kata kerja all sick, tidur. Dari all sick, seharusnya kan cuma di ik-nya aja yang hilang kan. Ternyata kalau dibentuk infinitif jadi all nih. Nah, kita taunya ini dari mana? Sayang sekali nggak ada rumusnya. Kita harus menghafalkan. Jadi kalau umpamanya log nih kan enak kan, oh ik-nya hilang, tinggal mengganti ik-nya menjadi ni, jadi log nih. Tetapi untuk all sick, kok infinitifnya menjadi alud nih. Nah, ada kata kerja yang perubahan infinitifnya itu dramatis, seperti kata kerja all sick. Oke. Itu kemarin aku chat
dosen bahasa Hungaria tuh katanya kalau yang kata-kata begini-begini tuh Mas, apa? Kata-kata kuno yang dari Finnish gitu ya katanya. Iya, Kayak iya. rumah gitu, house itu dari bahasa Finnish, makanya nggak ikut aturannya Hungaria gitu. Kan sebenarnya tuh huruf bahasa Fin sama bahasa Hungaria itu adalah bisa dibilang secara grammar itu satu rumpun. Jadi bahasa di Finlandia itu bahasa grammarnya mirip dengan bahasa Hungaria dalam bentuk pembentuk mereka di sana menggunakan juga konjugasi yang bisa panjang seperti di bahasa Hungaria. Aku dulu pernah ikut di forum di Facebook itu ada orang Indonesia yang belajar bahasa Fin itu terus posting kalau anjing, contohnya itu kalau kata anjing gitu kan bisa diluas kata bisa bikin satu kata yang panjang tapi kata dasarnya itu kata aslinya itu yang digunakan adalah anjing. Contohnya anjingku mati ditabrak sepur umpamanya gitu ya. Itu bisa dibikin satu kata loh. Satu kata Mas. Iya. Dan itu semuanya tuh terdiri hanya kita tambahi akhiran. Bahkan dalam bahasa Hungaria juga gitu. Jadi banyak kata yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain itu terdiri dari 3-4 kata. Tapi kalau dalam bahasa Hungaria satu kata saja karena perbedaan waktu, terus perbedaan preposisi itu kita gabungkan ke dalam akhiran dan akhiran itu kita tempelkan semua ke kata kerja dasarnya dan itu miripnya di situ antara bahasa Finlandia sama bahasa Hungaria. Menarik sebenarnya, menarik tapi menarik sulit gimana gitu. Oke, tapi memang benar. Jadi bahasa Hungaria itu bahasa yang tidak punya hubungan dengan bahasa Latin sama sekali di Eropa. Satu grup dengan bahasa Finlandia, walaupun grup persamaannya itu dalam grammar. Tapi kalau suara, kalau kita dengar mirip loh. Mereka cuma berbeda sedikit sih kalau menurutku. Oke, lanjutkan. Jadi sampai di kata kerja ik, mengerti ya? Nyantol ya sampai di sini. Masuk ya. Oke. Terus tetapi ada grup keempat. Grup keempat adalah grup yang irregular. Oke. Nanti kita bahas lagi. Dan grup keempat ini, yang grup irregular ini, ada beberapa kata kerja yang ik yang masuk ke grup 4. Wow. Tambah lagi kan, numpuk lagi nih pengelompokannya. Oke, tapi nggak apa. Tadi grup yang irregular ini sebenarnya ada rumusnya, tapi tidak kurang dari 80% kita bisa ikuti. Jadi kalau kalian nemu kata kerja irregular, kalian coba hafalin saja itunya, konjugasinya. Kalian konjugasikan semuanya berdasarkan subjeknya, berdasarkan objeknya, kalian hafalkan. Aku juga dulu seperti itu. Tidak ada jalan lain kecuali menghafalkan. Oke, sampai di sini ketangkap ya. Jadi intinya sebelum melakukan konjugasi, kalian analisa dulu itu kata kerjanya masuk ke grup 1, 2, 3, atau 4. Karena rumus konjugasinya berbeda sesuai grupnya. Oke, dari contohnya ya, grup konjugasi kata kerja kalah gini. Contohnya kata kerja odd, yang artinya memberi. Oke. Lagi-lagi kita ingat bahwa konjugasi itu patokannya ada 3. Siapa subjeknya? Contohnya saya. Oke. Terus jenis kata kerjanya masuk ke grup mana? Oke, kata kerja odd adalah kata kerja yang masuk ke grup 1. Grup yang reguler. Terus objeknya, apakah objek definite atau indefinite? Sekarang aku mau kasih lihat objek yang indefinite. Contohnya edge or mat. Sebuah apel. Itu kan tidak pasti ya. Yang penting itu sebuah, bukan apel yang ini, bukan apel yang itu, tapi sebuah apel. Oke, kalau sebuah apel, konjugasinya untuk subjek in, untuk kelompok kata kerja 1, akhiran konjugasinya adalah oka. Jadi kata kerja od menjadi odok. Oke.
sekarang bagaimana kalau kata kerja ini kita konjugasikan dengan konteks objeknya itu objek yang definite atau objek pasti. As all mat. Berubah ya akhirannya. Kalau objeknya indefinite, as all mat, dari kata kerja ought menjadi odok. Tapi kalau akhirannya, kalau objeknya definite, as all mat, apel ini akhirannya menjadi odom. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa subjek yang berbeda, kelompok kata kerja yang berbeda, objek yang berbeda, menentukan jenis konjugasi atau menentukan suku kata konjugasi yang kita pakai. Sampai di sini ketangkep ya? Iya. Mira? Mira? Halo Mas, maaf Mas tadi kamar mandi. Aduh, jadi cepet-cepet. Oke, jadi gimana Mira? Tadi yang kedua kan S, Z sama SZ. Terus yang ketiga kan yang mik-mik tadi, itu aku masih dengar Mas. Yang ketiga apa Mas tadi? Yang sekarang itu kita lihat, sorry ya, salah aku lagi. Tidak apa-apa Mas, biar mantap. Iya, jadi tadi kan kita masih bahas tentang jenis-jenis kata kerja ya. Nah, sekarang gimana kita mengaplikasikannya mengaplikasikan konjugasi ke dalam kata kerja. Contohnya di sini kata kerjanya. Sebentar, maaf. Tadi kan yang kedua SZ sama SZ. Terus yang ketiga apa Mas? Oh, yang ketiga ik. Oh, ik ya? Sorry, yang ketiga kan ik. Oh, ketiga itu ik. Yang ketiga itu ik, jadi intinya itu kalau kata kerja yang ik itu adalah kata kerja yang aslinya itu berakhiran ika. Nah, kalau kata kerja berakhiran ika ini, gitu. Kalau dibikin bentuk infinitif, itu biasanya itu kita hilangkan ika-nya, terus ditambah akhiran ni, ni. Oke, baik. Contohnya logik menjadi logni. Tapi ada kata kerja yang berakhiran ika, tetapi waktu diubah menjadi infinitif atau kata kerja dasar, itu perubahannya dramatis, tidak seperti logik menjadi logni, tetapi osik menjadi oludni. Itu ke yang keempat ya, Mas? Ini masuk yang ketiga. Tapi yang keempat, kalau yang keempat, itu yang paling irreguler. Jadi ada kata kerja yang masuk kategori ik, tetapi dia masuk juga ke kategori 4, yang paling irreguler. Jadi ini permainan yang paling nomor 3 dan 4 yang agak sulit. Yang nomor grup 1 sama grup 2 itu paling gampang. Jadi untuk grup 4, saranku, kalau kalian nemu kata kerja yang masuk ke grup 4, ada baiknya kamu atau kalian konjugasikan sesuai subjeknya, umpamanya saya, kamu, dia, dan lain-lain. Kamu hafalkan konjugasinya itu, karena tidak ada cara lain. Karena kata kerja irregular ini, pengkonjugasiannya itu tidak 100% bisa menyesuaikan rumus. Rumusnya ada, tapi tidak selalu sama. Ada saja pengecualian. Oke, sampai di sini ngikutin, Mira? Iya, baik, Mas. Oke, kita coba sekarang kita mencoba aplikasikan. Kita menggunakan kata kerja ought. Itu memberi. Kita coba bikin kalimat saya memberi sebuah apel, atau saya memberi apel ini. Yaitu gimana sih cara menulisnya dalam bahasa Hungaria. Kita analisa. Kata kerja yang kita cari adalah memberi. Memberi itu dalam bahasa Hungaria itu ought. Oke, kita lihat dulu subjeknya apa. Oke, jadi patokan yang pertama itu kita cari subjeknya apa. Subjeknya saya. Oke. Terus yang kedua, dia masuk ke kategori kelompok kata kerja berapa? Oh, ought itu masuk kategori kelompok 1 yang reguler. Oke, kita sudah ketemu nih jenis
kelompoknya. Terus sekarang kita saatnya memberikan suku kata tambahan atau konjugasi yang kita pakai yang mana. Semuanya tergantung juga yang terakhir dari objeknya. Apakah objeknya definite atau indefinite. Sekarang kita coba yang objeknya indefinite. Objeknya tidak pasti. Contohnya satu buah apel atau sebuah apel. Kata kerjanya odd. Kalau kita konjugasikan dengan konteks kalimat yang berobjek tidak pasti atau indefinite, ternyata menjadi oddog. Akhiran suku katanya adalah oka, suku kata yang kita tambahkan. Bagaimana kalau objeknya itu definite atau pasti? Ternyata akhiran suku katanya om, jadi odom. Odom it's all mat. Jadi dari sini kalian bisa tahu bahwa satu kata kerja konjugasinya bisa berubah tergantung dari subjeknya siapa, jenis kelompok kata kerjanya berapa, jenis 1, 2, 3, atau 4, terus objeknya bagaimana, apakah objek definite atau objek indefinite. Oke, jadi Mas sampai di sini bisa Rizal udah nangkep ya tadi? Iya, Mas. Mira gimana? Nangkep nggak? Halo Mas, aku nangkep sih, tapi aku cuma mau make sure. Kan kalau seumpamanya odd doang, kalau dari N jadinya nggak odd nih ya, dia berubah gara-gara sebuah apelnya ya. Jadi odd menjadi odd nih, benar itu. Itu odd nih itu bentuk infinitif. Jadi contohnya I go swimming. I go to swim. Nah, odd nih itu kita pakai kalau kata kerja odd nih ini ada di posisi kata kerja kedua. Contohnya aku ingin memberi. Nah, aku ingin memberi. Yang kita konjugasikan itu kata kerja ingin atau mau. Kata kerja mau kita konjugasikan. Nah, kata kerja yang kedua atau yang kita pakai di sini adalah odd nih. Yang odd kita bentuk infinitif. Jadi contohnya aku mau memberi okorok odd nih. Okorok odd nih. Jadi okor itu ingin kan. Okor itu mau. Itu yang kita konjugasikan. Okorok odd nih. Oke, jadi tergantung posisinya. Kalau posisinya kata kerjanya itu ada dalam posisi kedua, itu selalu bentuk infinitif. Infinitif. Sekarang yang kita bahas adalah... Jadi kalau memang kata bentuknya kedua selalu infinitif ya. Soalnya tadi Mas awal-awal membuka itu memang kayak dasarnya dan kebanyakan digunakan untuk yang kata kerja kedua kan ya. Yang nih, yang akhiran nih. Iya. Nih sama yang 1, 2, 3, 4 itu tadi kan. Ya. Oke, Mas. Jadi apa? Semua kata kerja 1, 2, 3, 4 itu pengelompokan kata kerja berdasarkan jenisnya. Dan semua kata kerja itu harus ada bentuk infinitifnya. Iya. Nanya satu lagi, kan kalau saya itu pakai odd nih. Kalau kamu, dia sama aja pakai odd nih atau berubah? Enggak. Itu kalau odd nih itu hanya itu bentuk infinitif ya. Jadi kalau subjeknya berbeda, contohnya saya, seperti di slide ini, itu menjadi oddog atau odom, tergantung konteksnya. Konteksnya berobjek infinitif atau berobjek definite. Berobjek indefinite atau berobjek definite. Jadi kalau saya menjadi oddog atau odom. Kamu, Mas? Kalau kamu, nah nanti kita lihat lagi berubahnya bagaimana. Ini saya dulu ya? Ini berarti? Saya dulu. Oke, baik. Jadi sampai di sini tahu ya, jadi odd nih itu bentuk infinitif yang kita gunakan jika dia berada di posisi kata kerja yang kedua. Oke. Terus kalau subjeknya saya menjadi oddog atau odom, hanya ada dua, oddog atau odom. Oke. Sekarang nanti kita akan cari tahu kapan dan suku kata yang bagaimana yang kita tambahkan ke kata kerja aslinya, bukan ke infinitif ya, karena untuk sekarang sebagian besar kata kerja yang kita konjugasikan itu kata kerja asli, bukan kata kerja infinitif. Oke. Sekarang kita review bentar saja, tapi kita lompat ya nanti. Jenis kelompok kata kerja tadi kan ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Kata kerja irregular itu kelompok 1.
kata kerja reguler itu kelompok 1. Terus yang kedua kata kerja yang berakhiran s, sz, dan z. Itu sangat sedikit. Terus yang ketiga kata kerja ikesh, kata kerja yang berakhiran ik. Oke. Yang keempat kata kerja yang irregular. Ada juga yang dari kelompok 3 ikesh yang masuk ke kelompok kata kerja 4. Yang kata kerja yang kelompok 4 terdiri dari 3 jenis. Yang pertama jenisnya yang Lenny, Yoni, Many. Hanya ada 3 jenis. Yang sub jenis yang pertama. Sub jenis yang kedua adalah hanya ada 6. Itu kata kerja yang akhirannya NNI. Ini bentuk infinitif ya. Veni, ini, any, teni, gini, ini. Itu kalian harus hafalkan. Terus yang ketiga, T, sub jenis yang ketiga, yaitu kata kerja yang infinitifnya tuh berakhiran utni sama utni. Contohnya alutni, tekutni. Jadi ini kelompok kata kerja berdasarkan jenisnya. Yang paling banyak itu jenis yang satu, jadi jangan khawatir. Kata kerja dalam bahasa Hungaria lebih banyak yang reguler daripada yang irregular. Oke. Oke. Jadi ini pengelompokan saja ya. Ini nggak gitu penting. Yang penting ini bisa membantu kalian menganalisa kata kerja yang kalian pakai itu masuk kategori berapa. Oke, sampai di sini. Oke. Rizal sama Mira. Ini hanya draft definisi, bukan definisi, draft pengelompokan kata kerja saja. Ada pertanyaan? Paham sih Mas. Mas itu yang kan ada yang masuk infinite, yaitu yang berakhiran i. Kemudian s, z, dan z. Tapi masuk ikes itu maksudnya? Jadi yang nomor 4, yang nomor 3 atau nomor 4? Saya membaca yang keterangan itu ikes, dolgozni, jadi dolgozik. Oh ya. Yang sekarang ya. Ada kata kerja yang dalam bentuk infinitif atau yang berakhiran ni, berakhiran huruf s, sz, dan z, tetapi sebenarnya merupakan kata kerja ikes. Ya. Jadi contohnya kalau umpamanya kata kerja dolgozik atau bekerja ini adalah bentuk aslinya. Aduh, kok kursorku hilang. Nah, ketemu lagi. Sorry. Tadi dolgozik adalah kata kerja bekerja, artinya bekerja. Ini adalah kata kerja ikesh. Oke, tetapi banyak yang tidak tahu bahwa dolgozik ini adalah kata kerja ikesh karena mereka tidak auto menggunakan, mereka dengar dari orang berbicara itu dolgozik. Maaf Mas, kata kerja ikesh itu maksudnya gimana? Kata kerja ikesh itu Berakhiran adalah dengan ik. Betul kata Riza, berakhiran dengan ik. Jadi contohnya dolgozik, utozik, tulalkozik, olsik. Jadi itu kata kerja yang berakhir dengan ik. Jadi ada kata kerja asli, ya kata kerja asli contohnya seperti od, memberi tadi kan, itu enggak, kata kerjanya kan cuma od, itu saja kan nggak ada ikannya, bentuk aslinya. Sampai di sini gimana Mira? Halo? Iya Mas. Jadi kata kerja itu dalam bahasa Hungaria itu sebenarnya secara umum itu ada 2, yaitu kata kerja yang biasa dan kata kerja yang berakhiran ika. Jadi kata kerja yang bentuk aslinya itu tidak ada ikannya dan bentuk aslinya ada ikannya. Nah, kenapa aku tulis ada kata kerja yang dalam bentuk infinitif berakhiran dengan huruf s, z, tetapi sebenarnya merupakan kata kerja ikesh. Contohnya dolgozik itu kalau bentuk infinitifnya kan dolgozni. Nah, banyak orang yang mungkin mereka belajar katanya itu tidak dari kata kerja aslinya, tapi contohnya mereka nemu di bacaan itu tulisannya dolgozom, aku bekerja, gitu kan? Oh berarti ini kata kerja dolgoz, akhiran z berarti masuk ke kategori kelompok kedua, tapi sebenarnya tidak. Itu sebenarnya kata kerja kelompok ikesh. Karena bentuk kata kerja aslinya itu dolgozik, bukan dolgoz. Nah, itu. Jadi kadang
dulu waktu aku masih belajar bahasa Hongaria, aku baca-baca entah itu koran atau majalah gitu kan, ada kata kerja gitu kan. Aku tahu ini akhirannya itu OM, ini berarti subjeknya saya ini, gitu kan. Terus saya hilangkan akhiran OM-nya itu, ini masuk ke kelompok kata kerja kedua yang berakhiran S. Tapi ternyata, bukan ya, ternyata ini adalah kata kerja IKES, karena kata kerja aslinya itu ada akhiran IK-nya. Nah, ini kadang kalian harus tahu bahwa suatu kata kerja yang mungkin berakhiran Z, kalian pikir itu adalah kata kerja yang masuk kelompok kedua, tapi sebenarnya itu masuk ke kelompok ketiga, karena bentuk aslinya itu ada IK-nya. Contohnya kan orang mungkin nggak tahu kalau utozik itu masuk ke kategori kata kerja IKES. Banyak yang mungkin yang tidak tahu bahwa bentuk aslinya itu utozik, bukan utoz. Tolarkozik itu bentuk aslinya itu tolarkozni itu bentuk aslinya itu tolarkozik. Jadi ada beberapa kata kerja yang memang berakhiran Z atau S atau S, tetapi sebenarnya itu masuk ke IKES. Contohnya untuk orang-orang yang menangkap atau belajar kata kerja baru dari baca majalah atau baca iklan, itu kalian coba analisa itu masuk itu IKES atau bukan. Jadi kalau kalian lihat kata kerja yang berakhiran S, Z, atau SZ, kan lihat itu IKES enggak sih gitu ya. IKES enggak sih gitu. Soalnya kan kita nggak tahu kan kalau sudah dikonjugasikan, kita nggak tahu itu bentuk aslinya itu IKES atau bukan. Jadi kalian hati-hati saja. Jadi jangan sampai kata kerja yang sebenarnya IKES, kalian masuk ke kategori yang bukan IKES, terutama yang kategori kelompok kedua, yang akhirnya S sama Z. Itu yang aku pengen ingatkan. Jadi ada yang kalian mungkin pikir itu masuk ke kelompok kedua, tapi sebenarnya itu masuk ke kelompok ketiga. Ada hidden ig-nya itu yang kadang menipu. Oke. Gimana Mira? Paham, Mas. Paham ya? Jadi Iya. ada kata kerja yang mungkin berakhiran Z, kamu pikir itu masuk ke grup kedua, ternyata itu grup ketiga, yaitu grup yang berakhiran IKA. Oke, ini contoh-contohnya. Kalian bisa hafalkan nanti di rumah ya. Jadi ini kita lompat aja biar kita langsung ke konjugasinya. Atau kalian mau lihat ini dulu? Nanti aku kirimkan slide ini. Jadi kalian bisa hafalkan mana-mana yang kira-kira masuk grup 1, 2, 3, kira-kira saja ya. Itu banyak. Lompat, Mas. Lompat ya. Kalian ini kayaknya Rizal udah tahu. Kamu ingat Rizal? Auto. Iya, ingat Mas. Oke, jadi Mira, ini adalah kelompok huruf vokal dalam bahasa Hongaria. Jadi huruf vokal, kenapa kita harus tahu kelompok huruf vokal? Karena kelompok huruf vokal ini akan membantu kita menemukan atau memilih suku kata yang harus kita pakai untuk ditambahkan ke kata kerja. Oke? Karena jika suatu kata kerja itu mengandung huruf yang mogos, yang atas nih ya, maka suku kata yang kita pakai harus suku kata yang mengandung juga huruf yang mogos. Dan jika suatu kata kerja huruf vokalnya itu mengandung huruf vokal yang me atau yang kolom kedua, yang baris kedua, maka kita harus menggunakan atau memilih suku kata konjugasi yang juga berhuruf me. Nah, Rizal 3 minggu yang lalu mungkin ya Rizal ya, atau 4 minggu yang lalu, Rizal bilang cara menghafalkannya gampang, yaitu mana yang masuk huruf mogos, mana yang masuk huruf me. Yang masuk huruf me itu kan ada hurufnya O, A, O, O, U, U. Nah, kalau semua huruf ini ada dalam kata auto, mobil. Jadi kalau mamanya kamu mikir, aduh ini huruf vokalnya masuk huruf mogos atau grup yang me ya. Oh, kamu ingat aja huruf kata auto, kata mobil. Itu huruf O, U, sama O. Tapi kalau nggak ada
huruf vokalnya nggak ada di huruf yang ada dalam kata auto, berarti dia masuk ke mogor. Ngerti nggak, Mira? Mas, iya ngerti. Tapi kan kalau auto kan itu mobil. Itu bukannya jadinya kata benda ya, bukan kata kerja. Oh iya, itu kata benda itu hanya patokan saja. Itu hanya membantu kamu menghafalkan jenis huruf vokalnya saja. Contoh kalau itu hibiniu gitu loh Mbak, maksudnya. Nah benar. Kalau seumpamanya kata kerja yang mogos, terus kemudian konjugasinya juga pakai vokal mogos apa Mas? Contohnya keresh. Keresh kan mencari kan? Mencari kan hurufnya e kan? Nah, berarti kamu nggak memberi kalau nah betul, bukan kereshok, nggak cocok kan? Nah itu intinya kalian tahu jenis huruf vokal, karena dengan tahu jenis huruf vokal itu masuk ke kelompok mogor shatome, kalian akan lebih mudah bisa menentukan suku kata yang kalian pakai. Jadi kalau benar contohnya keres menjadi kereshek, bukan kereshok, kan aneh kan? Oke, jadi ini fungsinya. Jadi kalau untuk menghafalkan jenis-jenisnya, kalau kamu lihat di baris yang kedua, yang huruf vokal mi, itu kan hurufnya o atau a atau o atau o atau u atau u. Nah, ini huruf vokal yang ada dalam kata auto. Auto itu kan hurufnya o, u, t, o, auto. Nah, 3 huruf vokalnya itu huruf me semua, huruf yang masuk ke baris kedua semua. Jadi kalau kamu mau ingat-ingat, aduh, ini hurufnya masuk huruf mogos atau me ya? Kamu ingat aja kata auto, itu huruf vokalnya apa saja. Nah, kalau huruf yang kamu cari itu tidak ada di dalam kata auto, berarti dia masuk mogos. Aku tanya deh, Mila, kalau ada huruf, kamu ingat ya huruf vokal yang ada di kata auto, apa saja ya? Oke, kalau aku ada kata biciklizik, itu hurufnya i. Biciklizik. Nah, itu akhirannya OK atau EK konjugasinya kalau subjeknya saya. Biciklizik. EK. Jadi karena huruf I masuk ke mogos kan? Biciklizik. Karena huruf I tidak ada dalam huruf vokal yang ada dalam huruf vokal auto. Jadi kata auto itu hanya untuk membantu kamu menghafal saja. Oke.